Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya memerangi perubahan iklim telah mencapai puncaknya. Perusahaan besar dan kecil di berbagai sektor industri telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi emisi karbon mereka dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Namun, di balik upaya-upaya ini, peraturan perpajakan karbon muncul sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan. Perpajakan karbon mengacu pada sistem penalti atau disinsentif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan emisi karbon. Dengan memasukkan biaya karbon ke dalam keputusan bisnis, perpajakan karbon dapat mempengaruhi strategi investasi dan operasional perusahaan secara signifikan. Pemberlakuan pajak karbon dalam sektor industri telah memunculkan berbagai diskusi tentang dampaknya terhadap harga produk dan daya beli konsumen. Namun, di balik perdebatan ini, pajak karbon juga memberikan dorongan yang kuat bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan, memandangnya sebagai strategi untuk mengurangi emisi dan mematuhi peraturan. Dorongan untuk beralih ke teknologi yang ramah lingkungan menjadi semakin penting dengan pemberlakuan pajak karbon. Perusahaan yang memproduksi emisi tinggi akan merasakan tekanan finansial yang lebih besar, mendorong mereka untuk mencari solusi alternatif yang lebih bersih dan efisien. Hal ini dapat mendorong inovasi teknologi dan pengembangan solusi berkelanjutan. Namun, pajak karbon juga membuka peluang baru untuk eksplorasi potensi ekosistem Indonesia dalam menyerap karbon. Padang lamun dan hutan mangrove sebagai contoh, memiliki kemampuan alami untuk menyerap karbon dari atmosfer. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis daripada hanya mengandalkan teknologi dan inovasi yang memerlukan investasi besar. Ini adalah pajak yang dikenakan atas emisi, bisa juga atas bahan bakar dari fosil yang dikeluarkan baik itu pribadi ataupun badan dari aktivitas yang menghasilkan emisi. Ya. Jadi kalau dalam ekonomi publik itu pajak ini itu sifatnya disinsentif. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang dikenakan pajak, apalagi misalnya pajak karbon, jadi itu salah satu bentuk disinsentif yang tujuannya adalah untuk mengatasi yang kita sebut sebagai kegagalan pasar karena adanya atau timbulnya yang disebut eksternalitas negatif karena adanya pencemaran lingkungan yang menghasilkan emisi. Makanya itu dikenakan pajak karbon. Jadi pajak karbon ini sebenarnya bagian dari pajak lingkungan. Jadi objek pajak yang dikenakan karbon itu adalah dalam aturan ya, itu saya lihat adalah bahan bakar fosil dan emisi, baik itu yang dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan bermotor. Kalau saya lihat di Undang-Undang HPP itu, terutama di pasal 13 ayat 9 itu, tarif pajaknya itu paling rendah sekitaran Rp30 per kilogram dioksida ekvivalen. Nah, ini mungkin menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk saat ini. Jadi memang ini akan menjadi potensial juga sih untuk penerimaan negara. Nah, lalu pertanyaan kemudian siapa sih yang jadi subjek yang terkena pajak? Nah, di dalam undang-undang itu, di Undang-Undang HPP, subjek pajaknya itu adalah orang pribadi ataupun misalnya badan yang membeli barang tapi dia menghasilkan karbon dioksida, berkarbon dioksida atau menghasilkan emisi karbon. Tapi ini perlu diperhatikan bahwa memang sampai sekarang itu belum diimplementasikan secara serius karena memang masih ada semacam penolakan-penolakan ya, terutama dari sektor industri yang dikenakan pajak atau perusahaan yang dikenakan pajak. Nah, ini memang nantinya akan masuk tuh sebagai istilahnya biaya atau beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan ya ketika pajak karbon ini diimplementasikan. Saya lihatnya memang pemerintah untuk fokus di 2025 ini implementasi itu fokus kepada industri pembangkit listrik karena memang menjadi salah satu sumber emisi terbesar ya dari aktivitas energi. Ya, cuma ya ini saya lanjut aja ya bahwa harapan saya itu untuk pajak karbon ini itu penerimaannya kalau bisa di earmarking. Earmarking itu istilahnya begini. Jadi penerimaan pajak dari karbon ini itu nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mendorong pengurangan emisi karbon. Jadi misalnya investasi pada mesin-mesin yang ramah lingkungan, yang green industry ya. Jadi harapannya seperti itu sih. Jadi nanti
penerimaan pajak itu jangan sampai digunakan untuk belanja pada umumnya. Yang kita tahu kan biasanya kayak PPh, PPN itu yang dikenakan baik di badan maupun individu. Yang biasanya dikenakan ya itu diperuntukkan untuk belanja rutin ya, kayak belanja pegawai. Nah, kalau bisa pajak karbon ini tuh diarahkan ya, betul-betul di-earmarking, diarahkan peruntukannya untuk membiayai upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim atau adaptasi perubahan iklim. Jadi, memang tujuannya kalau bisa untuk membiayai kegiatan konservasi ya, yang terkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Pemberlakuan pajak karbon membawa dampak yang luas bagi sektor industri dan lingkungan. Namun, ini juga menjadi momentum untuk mendorong perusahaan menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta mengeksplorasi potensi ekosistem alami Indonesia dalam menyerap karbon. Dengan pendekatan yang holistik, Indonesia dapat mencapai target net zero emission 2060 secara lebih efektif dan efisien. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.